Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang. Perkenalkan, saya Melia Ratna Junita, mahasiswa dari program studi akuntansi PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan tugas semester saya sebagai pemenuhan ujian akhir semester eh, dengan judul Analisis Makroekonomi Tiongkok pada tahun 2023-2024. Next. Tiongkok dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Namun pada tahun 2023 dan 2024, negara ini mengalami berbagai tantangan seperti pemulihan pasca COVID-19, krisis properti, serta dinamika kebijakan global yang berubah. Dalam analisis ini, kita akan meninjau beberapa indikator utama ekonomi Tiongkok. Next. Inflasi Tiongkok pada tahun 2023-2024 tercatat cukup rendah, hanya sekitar 0,2% pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik serta penurunan harga pangan dan energi. Meskipun pemerintah menargetkan inflasi sebesar 3% pada tahun 2024, realisasinya pada tahun tersebut masih jauh di bawah target. Next. Untuk nilai tukar yuan sendiri, sepanjang tahun 2023, yuan yang merupakan mata uang Tiongkok mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar mencapai sekitar 7,1 Chinese yuan per USD. Pemerintah Tiongkok sendiri berupaya menjaga stabilitas nilai tukar yuan dengan intervensi pasar dan kebijakan moneter. Next. Pertumbuhan PDB Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2023 mencapai target dari pemerintah sebesar 5,2%. Namun pada tahun 2024 diperkirakan mengalami sedikit penurunan, sedangkan kontributor utama pertumbuhan PDB Tiongkok adalah konsumsi domestik, investasi infrastruktur, dan ekspor teknologi tinggi. Next. Tantangan ekonomi yang dihadapi Tiongkok sendiri menghadapi tantangan seperti tingginya pengangguran kaum muda yang melebihi 20% pada pertengahan tahun 2023, serta menurunnya kepercayaan investor asing akibat ketidakpastian global dan domestik. Boleh next. Neraca pembayaran Tiongkok, neraca transaksi berjalan mencatat surplus sebesar 264 miliar USD dan cadangan devisa tetap tinggi di atas 3 triliun USD. Namun terdapat arus keluar berupa modal asing yang signifikan disebabkan oleh suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan terjadinya ketegangan geopolitik. Boleh next. Neraca perdagangan. Ada dua neraca perdagangan, yaitu neraca perdagangan ekspor dan impor. Untuk neraca perdagangan ekspor, komponen utama ekspor Tiongkok yaitu elektronik, mesin, dan tekstil. Tahun 2023, ekspor Tiongkok mengalami penurunan sekitar 4,6% year on year, yang disebabkan melemahnya permintaan global dan proteksionisme. Sedangkan untuk neraca perdagangan impor sendiri, komponen utama impor Tiongkok yaitu minyak, semikonduktor, dan bahan mentah industri. Tahun 2023, impor Tiongkok mengalami penurunan sekitar 5,5% year on year, yang disebabkan rendahnya konsumsi dan turunnya harga komoditas global. Boleh next. Peran pemerintah ada tiga, yaitu stimulus ekonomi berupa pemotongan suku bunga, peningkatan belanja infrastruktur, untuk yang kedua yaitu dukungan untuk sektor properti dan UMKM, lalu yang ketiga yaitu reformasi struktural dalam sektor teknologi dan energi hijau. Next. Untuk outlook 2024, pada tahun 2024, fokus ekonomi Tiongkok adalah pada peningkatan konsumsi
dan investasi domestik. Ada pula potensi peningkatan ekspor ke negara-negara berkembang sebagai strategi diversifikasi pasar. Yang mana tahun 2024 ini sendiri, stabilitas ekonomi juga menjadi prioritas utama dari negara Tiongkok itu sendiri. Boleh next. Yang terakhir, kesimpulan yaitu secara keseluruhan, ekonomi Tiongkok mengalami pemulihan moderat pada tahun 2023. Tantangan struktural yang dialami negara Tiongkok dapat diatasi pemerintah dengan responsif. Sehingga tahun 2024 diproyeksikan tetap tumbuh meskipun tidak signifikan. Boleh next. Berikut adalah daftar pustaka dari analisis makroekonomi negara Tiongkok tahun 2023-2024. Eh, Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah kekurangan materi yang belum saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.